bertanya, bagaimana cara mengembangkan atau menciptakan etika pergaulan remaja yang sehat, khususnya pada anak-anak zaman sekarang? Iya, baik. Bagaimana mengembangkan etika yang sehat pada anak zaman now ya. Nah, ada kata-kata yang mengatakan anak zaman now banyak yang kurang sopan. Setuju nggak pendapat itu? Setuju. Ya. Berarti itu tanggung jawab kita sebagai bagian dari anak zaman now. Jadi juga harus dikampanyekan kepada sesama teman-teman. Yaitu dengan cara-cara apa? Tadi menciptakan suatu gerakan, suatu tarian, suatu lagu, suatu puisi. Karena kadang-kadang kita sering lupa. Ya, karena kadang-kadang emosi berbeda dengan logika. Kita sudah menyadari itu nggak boleh kekerasan, nggak boleh yang tidak sopan tadi. Nah, diingatkan terus. Karena tadi nomor satu, bagian yang perlu dikembangkan dalam pendidikan adalah etika. Jadi sopan santun itu. Mungkin juga ada pelatihan. Misalnya, ya beberapa misalnya, ya jalan di luar dulu, misalnya sedikit menunduk, misalnya. Kemudian apa? Ya ucapkan kata-kata sakti, minta tolong, misalnya itu terima kasih, mohon maaf. Jadi itu dilatihkan dengan cara simulasi tadi. Dan kemudian remaja menciptakan di OSIS-nya juga berbagai aktivitas dengan kreatif yang arahnya juga ikut membangun etika yang hebat di dalam pendidikan SMP Negeri 42 itu. Jadi itu selalu disuarakan karena saya dulu juga kadang-kadang nggak lupa pada sopan santun. Tapi kalau saya sudah lepas dari orang tua, dari remaja sudah lepas dari orang tua, sebagai anak jalanan kadang-kadang juga suara keras, dan saya mengingatkan dan kemudian bisa ditulis di buku harian. Siapa adik-adik yang punya buku harian? Ya, buku harian penting. Setempat. Kadang juga teman saya ada yang kayak bilang, gue kayak gini loh, kayak gini, tapi kayak nggak mau lapor kak. Dia jadi kayak cuma curhat sama temennya. Saya juga sebagai temennya mau ingin kayak memulihkan dia, tapi cara yang benar gimana ya kak? Soalnya karena saya juga dulu korban dari bullying. Terima kasih. Iya, baik, tepuk tangan untuk Claudia. Memang tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Suryati, salah satunya adalah berani melapor. Dan bukan hanya korban, tapi teman korban yang mendengar curhat saya begini, oh benar gitu. Oke, segera melapor. Kalau di sini sudah ada PATBM atau Stabula atau apapun juga, lapor kepada lembaga itu. Dan lembaga itu diharapkan juga terus menyampaikan kepada pengambil kebijakan untuk segera menghentikan itu. Ya, kalau perlu juga sebelumnya bikin komitmen. Oke, kalau kita membuli teman apa sanksinya? Ya, diumumkan, oke. Di skor berapa hari? Oke. Jadi kalau kemudian sampai dilakukan skorsing dan itu bagian dari komitmen semua setuju bahwa itu adalah bagian dari keputusan bersama, maka mohon tidak ada pengaduan dari orang tua bahwa ini bukan bagian dari pelanggaran hak anak, tapi komitmen yang arahnya adalah pendidikan. Menurut Kak Seto, gimana mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pendidikan karakter? Yang pendidikan apa? Pendidikan karakter, iya. Ya harus terus dikembangkan karakter kita. Kan kita juga ada profil karakter pelajar Pancasila, ya kan? Mungkin ada yang bisa membantu. Apa nomor 1? Ada? Tidak ya? Oke. Karakter profil pelajar Pancasila itu antara lain, mungkin tidak urutan ya. Antara lain apa? Kreatif. Antara lain juga gotong royong. Kemudian kebinekaan global, menghargai kebinekaan tadi. Jadi nggak boleh paling menang sendiri dan sebagainya. Jadi dalam hal ini terus dilatihkan persahabatan, gotong royong, kerjasama, bikin kegiatan sosial, kemudian semua dilakukan, melibatkan OSIS, melibatkan komite sekolah dan sebagainya. Kemudian kreatif. Nah, ini yang sering lupa, mungkin seperti media aja di samping ya. Kreativitas itu dimiliki oleh semua orang. Ada IQ, intelligent quotient, ada kecerdasan, logika. Tapi di samping itu ada CQ, creativity quotient, kecerdasan, kreativitas.
Nah, semua orang lupa bahwa semua orang itu cerdas kreatif juga. Artinya apa? Kreativitas kalau cerdas itu memberikan satu-satunya jawaban. Kira bahwa sekolah SMP Negeri 42 adalah anti kekerasan. Terus diingatkan. Dan dengan cara mengingatkan, dengan cara mempublikasikan, kita akan terus menjaga nama baik. Bapak, menjaga nama baik SMP Negeri 42. Baik Kak, Tema yang lain? Ya, yang kedua. Halo Mas Eko, selamat pagi. Nama saya Abigail Budi Caroline dari kelas 9C. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi kekerasan di sekolah, apalagi kita sebagai saksi kekerasan tersebut? Iya, kalau tadi sudah ada Stabula, Satgas Anti Bullying di sekolah, dan kemudian ada tempat melapornya dengan nomor khusus, maka selalu bisa diingatkan dengan cara itu. Kemudian para anggota Stabula tadi, baik itu dari siswa sendiri, dari OSIS, kemudian komisi sekolah, kemudian para guru, dan mungkin juga ada pendamping dari suku dinas pendidikan, bisa melakukan menegur atau menanyakan apa betul melakukan kekerasan dan sebagainya. Jadi harus ada lembaganya, wadahnya untuk bisa mengontrol bahwa itu tidak dibenarkan, tidak boleh dibiarkan, itu bisa terkena sanksi baik akademik maupun sanksi hukum.